يتربوا على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Setinggi puji segala syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih bisa rukuk dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat diiringi dengan salam tidak lupa tidak bosan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita hidup di atas dunia ini adalah masanya, akan tiba saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal yang pasti sebagaimana Allah telah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saat kematian ini telah tiba, maka terputuslah kita semua dengan apa yang ada di dunia ini. Pangkat, jabatan, harta, keluarga, semuanya kita tinggalkan, dan kita juga terputus dalam melaksanakan amal ibadah-ibadah kita. Tak bisa lagi kita melaksanakan sholat, tak bisa lagi kita melaksanakan puasa, zakat dan lain sebagainya. Tak bisa lagi kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kabar gembiranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada beberapa amal yang kalau kita laksanakan ketika kita hidup, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa saja juga amalan tersebut disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata insan inqata amaluhu illa min salas." Ketika manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatul jariyah, yakni sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Yaitu sebagian harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yang mana harta itu bermanfaat bagi orang lain dan terus dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Apa contohnya? Maka tidak jauh-jauh, masjid ini saja contohnya. Masjid ini sudah lama dibangun. Entah siapa dulu yang mewakafkan tanahnya, entah siapa dulu orang yang menginfakkan hartanya dalam membangun masjid ini. Orang-orang itu mungkin sudah lama meninggal, tetapi pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Yang kedua, yakni al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, apakah itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, selama orang yang kita ajarkan itu mengamalkan ilmu yang kita berikan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita punya anak yang soleh, yang kita didik dengan baik, kita didik, kita sekolahkan di sekolah agama, kita ajarkan ilmu, kita ajarkan amal iman, dan anak itu menjadi anak yang baik. Ketika orang tuanya meninggal dunia dan dia mendoakan kedua orang